Pemirsa, lalu bagaimana cara pemerintah menyelamatkan nasib pendidikan para santri Pondok Pesantren Al Zaitun di tengah polemik masalah dugaan penistaan agama? Kita akan langsung bertanya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Ya, Pak Muhadjir, kita tahu bahwa ada dua permasalahan di Al Zaitun ini. Satu adalah sisi hukum dan satu lagi sisi pendidikan, dan keduanya bisa dikatakan akan saling terkait dan berdampak. Status Al Zaitun saat ini apa, Pak Muhadjir? Sebagai lembaga swasta, pondok pesantren swasta yang menyelenggarakan pendidikan, kalau kita baca dari portofolionya ya menggunakan kurikulum yang ada di bawah binaan Kementerian Agama. Itu portofolionya, kemudian akan kita cek nanti implementasinya seperti apa. Nanti akan kita lihat lah berikutnya. Pak Muhadjir, sempat disampaikan ada permasalahan pidananya di Al Zaitun, tapi apa yang menjadi pertimbangan untuk tetap diperbolehkan Al Zaitun menerima santri baru, bahkan yang mendaftar sampai sekitar 1.000 santri? Pidananya kan tidak lembaga ya, pidananya itu menyangkut individu, oknum tertentu. Dalam hal ini kemungkinan besar adalah unsur pimpinannya. Kalau lembaganya tetap seperti sedia kala, nanti ukurannya beda. Kalau itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai penyelenggara pendidikan, ya kita tidak ada alasan untuk kemudian juga mengkaitkan dengan keterlibatan dari oknum pimpinan dalam kaitannya dengan perkara pidana. Jadi sampai sekarang Al Zaitun bisa tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar mereka sebagai pondok pesantren sambil menunggu nanti proses hukum secara pidana dari orang-orang atau pihak tertentu di dalam Al Zaitun itu sendiri, Pak Muhadjir? Betul, ya begitu, sambil kemudian akan kita lihat dari sisi perkaranya ada enggak berkaitan dengan penyelenggaraan dari lembaga ini. Kalau nanti memang ada kaitan, akan kita turunkan tim untuk menginvestigasi juga secara kelembagaan. Kita lihat apakah sudah sesuai belum dengan regulasi yang sudah ada yang harus dipatuhi. Kalau nanti memang ternyata ada pelanggaran, baru akan ada tindakan secara lembaga, secara kelembagaan. Apakah nanti proses hukum ini, jika ternyata ditemukan pidana, ada tersangka, bisa menjadi pertimbangan untuk menutup pondok pesantren Al Zaitun, atau akan seperti apa pilihan dari para santri dan juga para guru di sana, Pak Muhadjir? Kemungkinan itu ada, tetapi itu kemungkinan terakhir dan yang kita tidak harapkan terjadi. Jadi kita upayakan penyelenggaraan program pendidikan di Al Zaitun tetap jalan, termasuk program kegiatan yang lain, upayakan tetap terpelihara dengan baik. Yang saya lukiskan, ya perkara ini kita sikapi seperti rambut yang ada di dalam tepung, kita cabut rambutnya, jangan sampai membuat tepungnya berhamburan. Pak Muhadjir sempat mengatakan Al Zaitun ini seperti komune dengan aturan regulasi internal, termasuk juga kepatuhan yang tinggi kepada pemimpinnya. Bagaimana menjelaskan itu, termasuk bagaimana dengan kepatuhan santri kepada pihak di luar pondok pesantren dan pemimpin pondok pesantren jika pemimpinnya akan diproses hukum, Pak Muhadjir? Apa antisipasinya? Ketaatan terhadap pimpinan itu biasanya memang menjadi persyaratan dari sebuah penyelenggaraan pesantren, tetapi ada batasnya. Tidak boleh ada kepatuhan mutlak yang kemudian kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan, bahkan itu kemudian menjadi dibenarkan, kemudian diikuti, dan itulah yang kemudian akan menciptakan semacam komune yang bersumber dari doktrin-doktrin yang diciptakan oleh pimpinannya, atau memodifikasi doktrin yang sudah ada sedemikian rupa, seolah-olah kemudian itu harus dipatuhi oleh yang bersangkutan tanpa reserve, kepatuhan mutlak, yang sebetulnya di kacamata akidah atau keyakinan yang umum sesuai dengan agama yang dianut itu sebetulnya sudah menyimpang. Dan ini yang kemudian nanti bisa menjadi komune agama, dan itu sudah terjadi di beberapa negara kan. Kita tahu dulu ada peristiwa Aum Shinrikyo di Jepang, ini juga sama sebetulnya, itu komune yang kemudian berperilaku ekstrim, kemudian melakukan
penyerbuan di bawah kereta bawah tanah menggunakan gas sarin. Kemudian di Waco, Texas pernah juga David Koresh ya dengan sekte Branch Davidians itu yang kemudian juga akhirnya setelah ditekan mendapatkan serbuan dari diminta untuk menyerah oleh negara pemerintah, oleh aparat, kemudian melakukan bunuh diri massal. Nah, ini contoh-contoh komunis ekstrim yang kita tidak ingin terjadi di Indonesia. Di Indonesia ini potensi untuk melahirkan komunis sangat besar, terutama komunis yang berbasis keyakinan atau kepercayaan tertentu. Dan ini salah satu contoh adalah yang terjadi di Al-Zaitun ini. Karena itu, apakah Al-Zaitun komunis yang cukup ekstrim, Pak Muhadjir? Gimana? Apakah Al-Zaitun bisa dikategorikan sebagai komunis yang cukup ekstrim? Kita belum sampai ke kesimpulan tersebut. Nanti biar fakta persidangan lah yang akan menunjukkan seperti apa sebetulnya tata kelola, regulasi, kemudian doktrin yang dikembangkan di Al-Zaitun itu. Tentu saja dari pihak internal, terutama dari pimpinan pasti akan melakukan pembenaran, justifikasi apa yang dia lakukan itu tidak seperti yang dipanggap oleh masyarakat, dipersepsi oleh masyarakat, tetapi kan masyarakat juga cukup punya bukti. Bahkan sekarang kan sudah tidak bisa diingkari lagi ada bukti-bukti elektronik dari berbagai macam platform yang tersebar luas, yang itu bersumber dari pimpinan Al-Zaitun, yang itu bisa menunjukkan sebetulnya seperti apa gerangan Al-Zaitun ini mau dibawa oleh pimpinannya. Pak Muhadjir, menyambung statement Pak Muhadjir tadi bahwa di media sosial sudah banyak video yang beredar yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat penuh dengan kontroversi, seperti contohnya saf yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, lalu kemudian perempuan bisa menjadi khotib sholat Jumat, seperti itu. Nah, jika ternyata proses pendidikannya tetap berjalan dan tetap mengajarkan salah satunya hal-hal yang tadi saya sampaikan, apakah itu diperbolehkan? Bagaimana antisipasinya? Nanti kan kalau itu memang betul-betul terjadi dan kemudian akan ada pertimbangan fatwa dari pihak yang memang berkompeten untuk menetapkan mana yang boleh, mana yang tidak, atau mana yang bertentangan dan mana yang dianggap sesuai dengan akidah, dengan kepercayaan umum yang selama ini diakui oleh agama yang dianut, itu kemudian nanti akan kita kirim dari Kementerian Agama. Karena Mbak Afi, untuk pesantren itu kan urusan pemerintahan absolut. Jadi bukan urusan konkuren. Artinya pemerintah pusat memang harus ambil alih, harus ikut campur gitu ya. Jadi bukan pengambil alihan bukan berarti akan mengambil lembaga itu, tetapi akan mengawasi, akan memeriksa, akan melakukan verifikasi terhadap pondok pesantren ini, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ada, termasuk kurikulumnya. Apakah yang printed itu cocok dengan yang implemented? Jangan-jangan yang printednya tidak cocok, tidak sesuai dengan yang diterapkan sehari-hari di sana. Nanti akan kita lihat lebih mendalam. Karena itu saya juga menghimbau kepada wali santri, kepada para pihak yang nanti akan dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, yang berwenang, mohon disampaikan secara terbuka, secara jujur dan segamblang-gamblangnya, agar proses penanganan berkaitan dengan tindak perkara hukum di pesantren Al-Zaitun ini tidak akan menggoyahkan, tidak akan mengganggu, tidak akan menghambat proses belajar mengajar yang ada di dalamnya. Baik, Pak Muhadjir, bagaimana dengan nasib para pengajarnya jika ternyata nanti akan diambil alih oleh pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Muhadjir? Apakah para pengajar juga akan diganti? Kita belum sampai kepada arah itu ya, karena di dalam pondok pesantren Al-Zaitun ini juga ada guru-guru, dosen yang berstatus PNS, DPK, jadi dipekerjakan di pondok ini. Juga ada yang sudah bersertifikasi. Artinya kalau dia sudah bersertifikasi, itu semua norma-norma yang harus dipatuhi di dalam proses belajar mengajar itu harus dilakukan. Kalau nanti mereka ternyata ada pelanggaran, nanti tentu saja akan kita tindak lanjuti gitu. Jadi di dalamnya itu ada hampir lebih dari separuh dari guru-guru mereka sudah bersertifikat.
Mhm. Pak Muhadjir, pertanyaan terakhir, Al Zaitun juga memiliki basis-basis kegiatan ekonomi yang diklaim menunjang operasional pondok pesantren mereka. Bagaimana termasuk nasib dari aset-aset usaha ekonominya ke depan jika nanti mengikuti proses hukum dan juga proses investigasi yang berjalan? Mbak Afi, kan sudah ada undang-undang pesantren ya. Undang-undang pesantren itu memang memungkinkan di dalam aturannya itu membuka program-program yang di luar pendidikan, termasuk pemberdayaan masyarakat, termasuk usaha-usaha yang produktif yang bisa menopang keberadaan pesantren itu sendiri. Karena itu sebetulnya masalah itu tidak akan, menurut saya tidak akan berat Tidak akan untuk terlalu kita berpolemik tangani, ya, Pak? kecuali kalau di dalam nanti bisa dalam kenyataannya ditemukan ada praktek-praktek yang menyimpang, termasuk misalnya tadi Prof. Mahfud sudah menyinggung ada sekian rekening ya, dan itu campur aduk antara rekening yayasan dengan rekening pribadi, termasuk simpang siur pentransferan dan transferan dana yang ada dan seterusnya, itu tentu saja akan menjadi alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun ini memang ada beberapa pelanggaran yang cukup serius dalam tata kelolanya, dan itu harus diambil langkah-langkah hukum gitu. Tapi sekali lagi domain saya adalah menyelamatkan, menjamin keberlangsungan dan kelanjutan dari para santri untuk belajarnya. Soal nanti di dalam kurikulumnya itu diduga ada penyimpangan, ada pelanggaran dan seterusnya, itu tidak mengurangi sama sekali niat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para santri dan para wali santri sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Pak Muhadjir, jika ternyata nanti ditemukan ada penyimpangan, termasuk mungkin lebih jauhnya adalah santri terpapar radikalisme, apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah? Sebetulnya itu sudah ada standar prosedur yang akan kita lakukan, karena itu nanti kalau memang ada dugaan itu ada indikasi, ya akan kita melibatkan badan-badan yang memang selama ini sudah bertanggung jawab menangani bidang itu. Bahkan tadi pagi kita sudah berkoordinasi dengan Prof. Mahfud, dengan seluruh lembaga juga untuk kemungkinan untuk melibatkan badan-badan lain untuk mendalami kasus Pondok Pesantren Az-Zaitun ini. Baik, Pak Muhadjir, terima kasih banyak. Kita harapkan proses dari sisi hukum dan sisi pendidikan ini bisa berjalan dengan cepat supaya memberikan kepastian bagi semua pihak. Terima kasih Pak Muhadjir untuk keterangan Anda di Prime Time News pada malam hari ini.